Ya, saudara, kita ngobrol lagi soal Gog dan Magog di program ini. Jadi Gog dan Magog ini saya kasih judul tema program karena bagi saya, ya, akhir zaman itu dimulai oleh perang Gog dan Magog. Ya, akhir zaman itu bicara soal apa? Ada banyak kan ya? Ya, ada soal pengangkatan, ada soal kerajaan 1000 tahun, ada soal misalnya Harmagedon, ya. Ada misalnya soalnya soal langit baru, bumi baru, terus juga pesta pernikahan anak domba dan lain sebagainya itu tidak akan terjadi kalau bagi saya jika Gog dan Magog di Yeskiel tidak terjadi, nubuatan Yeskiel tidak terjadi. Jadi harus terjadi dulu. Makanya saya bilang, saya kasih tema program ini adalah Gog dan Magog. Ada episode 1 sampai sekarang, entah episode keberapa, saya lupa saudara ya. Saya akan terus ngomong ini, ya. Saya akan terus coba update situasi yang terjadi di dunia. Saya coba untuk menafsirkan beberapa firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang bicara soal akhir zaman, baik yang di PL maupun yang di PB, dari awal sampai nanti akhirnya bagaimana situasi dunia. Saya coba bagikan secara kronologis begitu ya. Saya sudah bagikan soal apa kata Tuhan yang terjadi terlebih dahulu sebelum kedatangannya, ya. Tanda-tanda kedatangannya apa dari Matius pasal 24 ya. Sudah saya bagikan itu ya. Entah sudah ketika saya sharing firman Tuhan ini, rekam firman Tuhan ini apakah sudah tersampaikan. Kalau nggak salah ada sampai 3 materi soal itu. Nanti kan kita masuk lagi soal nubuatan akhir zaman dari Daniel kah? Nubuatan akhir zaman dari nabi perjanjian lama lain, atau bahkan sampai ke kitab Wahyu nanti ya. Tergantung Tuhan bicara kepada saya bagaimana, saya akan bagikan kepada saudara. Dan hari ini saya mau ngobrol soal akhir zaman itu pasti terjadi Bapak Ibu ya. Orang boleh agak sinis ketika saya dan beberapa saudara ngobrolin soal akhir zaman. Alah, akhir zaman. Tapi akhir zaman itu pasti. Kenapa? Ada di Alkitab ya. Jadi tergantung Bapak Ibu percaya Alkitab pada firman Tuhan apa tidak. Kalau percaya ya tentu harus mempercayai akhir zaman itu pasti ada. Waktunya kapan? Nggak ada yang tahu. Jadi kalau saya tiba-tiba bilang akhir zaman itu terjadi tahun 2021, ya udah nggak usah dengerin saya lah, karena nggak ada yang tahu. Yesus sendiri saya nggak tahu, anak nggak tahu, yang tahu hanya Bapa di surga gitu ya. Jadi ukuran kita cuma mempelajari apa yang disampaikan Alkitab soal akhir zaman ya. Bagian kita cuma mempelajari apa yang disampaikan di dalam Alkitab kita soal akhir zaman. Kita nggak bisa keluar dari itu. Kita nggak bisa membaca misalnya bagaimana akhir zaman dari kitab lain ya. Karena kalau kita belajar Alkitab dari kitab lain itu ya macam-macam saudara. Ya, saya ketika khotbah Gog dan Magog, teman-teman saya ada yang teman SMA, teman kuliah dulu yang bukan Kristen tapi mengikuti gitu ya. Ya, dan dia berkata, Sen, di agama gue begini ceritanya gitu ya. Gog dan Magog itu ini gitu ya. Terus dia sharingkan misalnya ulamanya ya, ustadznya yang ngobrolin soal Gog dan Magog. Ya, emang ada rupanya saudara di agama seberang gitu ya saudara ya. Tapi kan nggak bisa jadi kita ukuran gitu, karena ukuran kita adalah Alkitab kita ya. Jadi saya selalu fokus pada Alkitab kita ya. Dan kalaupun bukan Alkitab ya saya akan men-sharingkan apa yang saya amati ya, di sekitar kita. Apakah yang terjadi di sekitar kita itu menjadi tanda bahwa kita akan mendekati akhir zaman. Dan tentu kalau ngomongin mengamati apa yang terjadi di bumi, saya sudah berkali-kali berkata, kalau kau sudah dengerin saya sejak awal soal akhir zaman, saya selalu berkata bahwa akhir zaman itu selalu bicara soal Israel ya. Lebih spesifik lagi soal Yerusalem ya. Ukuran kita mempelajari akhir zaman ya, kalau nggak Alkitab ya kita harus melihat, harus punya intuisi, harus punya curiosity ya, harus punya pemahaman, mengamati apa yang terjadi di Israel, dalam hal ini lebih spesifik Yerusalem. Kok Israel? Kok Yerusalem? Sederhana aja saudara, karena dunia tidak mungkin berakhir kata Alkitab, dalam hal ini mengalami akhir zaman, jika Israel tidak mengalami perubahan apa-apa. Kalau kita ngomongin Maleaki aja, kedatangan Tuhan nanti akan ada di Bukit Zaitun, dan bukit itu ketika Mesias datang akan terbelah, akan muncul mata air yang akan mengairi Yerusalem dan sekitarnya. Itu belum pernah terjadi sepanjang dunia ini ada, saudara ya. Jadi selalu bicara soal Yerusalem ya.
Terlebih kalau kita misalnya mengamati nubuatan kitab Wahyu. Wah, kitab Wahyu itu ngomongin Yerusalem jauh lebih sering. Meskipun tersurat dan tersirat, saudara. Ya. Jadi, dunia tidak mungkin mengalami akhir zaman tanpa kita melihat ada perubahan di Israel. Baik itu ekonominya maksudnya. Ya, karena saya yakin di saat nanti Antikristus berkuasa, ketika dia menjadi juru selamat bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, Israel akan mengalami kemerdekaan ekonomi secara signifikan, ya, mengalami kemakmuran ekonomi secara luar biasa. Juga pemerintahan di Israel akan menjadi lebih kuat, ya, karena ya kalau kita membaca misalnya nubuatan Tuhan Yesus di Matius 24, sang pembinasa keji itu akan berdiri di tempat kudusnya Tuhan, tempat kudus. Pembinasa keji ini bicara mengenai antikristus, tempat kudus. Kalau kita membaca konteks Alkitab, nggak ada tempat kudus lain selain Yerusalem, ya. Kota kudus, kota di mana Salomo diizinkan Tuhan membangun bait Allah, rumah bagi Tuhan. Jadi tempat kudus itu Yerusalem, ya. Jadi Yesus berkata demikian, maka saya percaya, ya, akan ada perubahan pemerintahan nantinya. Kalau saat ini pemerintahan Israel adalah presiden dan perdana menteri yang adalah orang Yahudi, ya, saya berani yakin nanti pemerintahan Antikristus juga pusatnya di Yerusalem. Nah, Antikristus itu bisa punya darah Yahudi, dan saya lebih yakin lagi adalah orang Kristen, ya. Jadi kita lihat aja nanti, ya, apakah saya berkata ini adalah benar. Ya, saya baru menafsirkan, kan. Ya, penafsiran butuh diuji, ya. Namanya tafsir, bisa salah, bisa benar. Tapi kalau saya sih meyakini benar. Nah, tinggal kita lihat aja, kita uji aja. Juga akan terjadi kemerdekaan agama. Ketika nanti akhir zaman, gitu ya, agama akan menjadi sesuatu yang merdeka itu dalam artian bukan setiap orang bebas untuk mengekspresikan agamanya, tapi agama menjadi sekat-sekat itu udah nggak ada lagi. Ya, jadi besar kemungkinan, saudara, meskipun agama yang berbeda itu masih ada di zaman akhir nanti, ya. Tapi dengan berkuasanya Antikristus, seolah-olah agama itu perbedaannya tidak lagi menjadi signifikan. Mungkin agama akan menjadi seperti tools aja, seperti undang-undang atau peraturan hukum yang mengikat orang-orang yang percaya di dalamnya saja, ya. Tapi tidak akan membuat orang fanatik dan lain sebagainya, ya. Karena Antikristus nanti begitu berkuasanya sampai perbedaan agama yang sekarang ini masih bisa kita lihat. Ada agama tertentu tidak suka dengan agama lain, ada kelompok agama tertentu yang menyerang kelompok agama lain. Di beberapa negara bisa pecah gara-gara agama, gitu ya. Ada negara perang dengan negara lain karena agama. Itu tidak akan pernah terjadi lagi nanti di pemerintahan Antikristus, percayalah sama saya, ya. Karena kekuasaan Antikristus begitu absolutnya atas dunia ini, sehingga agama mungkin masih ada, ya. Pendeta mungkin masih ada, ustadz mungkin masih ada, biksu mungkin masih ada, tapi peran mereka hanya sebagai simbol sajalah, gitu ya. Dan apa yang mereka kerjakan itu tidak akan berdampak menimbulkan fanatisme membabi buta seperti yang kita lihat misalnya hari-hari ini, ya, terhadap kaum radikal dari agama apapun. Ada di agama apapun ada kaum radikalnya, saudara, ya. Nah, jadi sosial juga pasti akan mengalami perubahan. Yang saya mau katakan ini, Israel akan mengalami ini. Kalau Israel belum mengalami ini, ya maka belum terjadi akhir zaman, ya. Karena akhir zaman akan membuat Israel itu makmur, ya. Israel itu akan mengalami sorga, ya, di bumi. Dan hari ini belum, saudara, belum terjadi. Jadi Alkitab saya mengatakan akhir zaman itu berkaitan erat dengan Israel. Salah satu yang wajib secara harfiah terjadi dulu adalah pembangunan bait Allah, ya. Ada yang bilang bait Allah ketiga, ada yang bilang bait Allah keempat. Orang mau ngomong apa aja, bebas aja, saudara. Yang pasti yang saya tahu bait Allah pertama itu adalah bait Allah yang dibangun Salomo, benar ya. Bait Allah kedua, ada yang mengatakan itu dibangun oleh di zamannya Esra, Nehemia, ya, Zerubabel, ya, ketika mereka kembali dari pembuangan dari Babel. Tapi Alkitab kita juga mengatakan pembangunan bait Allah itu meskipun ibadahnya sudah ada, sudah dijalankan, itu belum dipulihkan atau belum seperti bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ya. Jadi meskipun ibadahnya, mesbahnya, korban bakaran, keimaman sudah ada, ya, tapi
bait Allahnya yang dibangun atau dipulihkan sama di zaman Esra, Nehemia, Zerubabel itu tidak setara dengan bait Allah Salomo. Jadi ada orang yang mengatakan meskipun demikian itu sudah bait Allah kedua. Ya, tapi kalau beberapa teolog termasuk saya yang mengatakan itu belum bait Allah. Meskipun ibadahnya sudah dilakukan seperti zaman Salomo, ya, tapi bentuk bangunannya itu tidak semewah Salomo. Bagi saya dan beberapa teolog, saya tepatnya yang lebih mengikuti teolog soal ini, saudara ya, karena saya lebih muda kan, saya mengikuti apa yang ada pemahaman mereka. Saya mengatakan seperti teolog-teolog terdahulu mengatakan bahwa bait Allah kedua ini baru benar-benar pulih di zamannya Herodes. Herodes Agunglah yang memulihkan bait Allah. Sehingga bait Allah di zaman Herodes jauh lebih besar daripada Salomo. Meskipun mungkin ya barang-barangnya tidak seindah Salomo. Karena Salomo itu menggunakan bahan-bahan yang luar biasa. Semuanya dilapisi dengan emas, perak, kayunya yang terbaik. Tapi kemegahan dan kebesaran bait atau secara luas yaitu bait Allah Herodes lebih luas daripada bait Allah Salomo. Sehingga menjadi salah satu juga mercusuar saat itu di zaman konteks awal Perjanjian Baru. Dan bait Allah ini berarti saya anggap bait Allah kedua. Makanya ada bait Allah ketiga nanti yang belum terjadi. Tapi banyak teolog yang mengatakan bait Allah pertama itu Salomo, kedua tuh si Esra, bait Allah ketiga tuh Herodes Agung, ya. Nah kalau udah begini berarti yang ditunggu adalah bait Allah keempat. Nah soal 3 atau 4 nggak usah kita ributin lah gitu ya. Nggak penting banget gitu. Tapi yang pasti isunya Alkitab mengatakan bait Allah harus terbangun kembali, ya. Jadi bait Allah itu pasti terbangun. Ada banyak ayatnya, saudara. Ya, di dalam Matius 24 ayat 15 jelas bahwa Antikristus yang seperti saya pernah kutip dalam program sebelumnya, sang pembinasa keji kata Tuhan harus berdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu bait Allah, Yerusalem. Kemudian di Wahyu 11 tentang 2 saksi Allah, Tuhan berkata kepada 2 saksi Allah, ukurlah dan bangunlah bait Allah. Berarti di zamannya 2 saksi Allah nanti muncul, datang lagi ke dunia, hidup kembali, ya, itu akan ada bait Allah. Hari ini kan belum ada, Bapak Ibu. 2 saksi Allah itu jelas-jelas kata dalam Wahyu 11 itu akan melayani di Sodom dan Gomora, ya, di kota Sodom, ya. Bukan Sodom dan Gomoranya zaman Lot, tapi ditekankan kalimat berikutnya, tempat Tuhan, ya, dianiaya atau dihukum, ya. Tuhan kita mati di mana? Di Yerusalem kan, saudara. Maka bicara mengenai 2 saksi Allah, mereka akan hidup di Yerusalem. Dan ketika mereka hidup, bait Allah ada. Hari ini nggak ada bait Allah di Yerusalem. Jadi perkataan Tuhan soal kamu juga. Karena berkali-kali kan, kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya atau materi saya di program Gog dan Magog soal Matius 24 mengenai tanda-tanda akhir zaman, saya sempat mengutip, Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang di mana-mana. Nah, kata kamu di sini merujuk pada siapa? Nah, khotbah Yesus soal akhir zaman itu ditujukan spesial, bukan kepada orang banyak, tapi kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya 12. Ya, mungkin ada beberapa perempuan yang tidak disebutkan. Ya, tapi hanya ditujukan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka orang Kristen tentu nantinya. Mereka percaya kepada Yesus tentu nantinya. Tapi konteks ketika Yesus ngomong ini, mereka adalah orang Yahudi. Maka saya tafsirkan ketika Tuhan berkata, kamu nanti akan mendengar deru perang sebelum kedatanganku kembali, sebelum akhir dunia. Itu saya artikan orang Yahudi, orang Israel di akhir zaman nanti itu akan sering dengar perang di mana-mana. Nah, hari ini meskipun orang Israel sudah sering dengar perang, tapi perang belum terjadi atas mereka. Belum ada ketakutan, ya. Sejak merdekanya Israel belum ada perang terbuka atau belum ada negara yang berperang terbuka seperti misalnya perang Irak dan Iran, perang antara misalnya Sudan Utara dan Sudan Selatan, ya, perang antara Irlandia Utara dan Selatan di zaman dulu, saudara, enggak, atau perang terbuka lainnya belum. Israel belum pernah mengalami perang terbuka. Tapi kalau perang sporadis dilakukan oleh misalnya Hamas, oleh PLO, oleh sempalan-sempalan Palestina yang ada di di Hebron, yang ada yang di di negeri-negeri lain gitu ya, itu ada. Tapi kalau perang terbuka belum ada. Negara Arab belum ada yang berperang terbuka terhadap Israel. Nah, ke depan bisa jadi ada, ya. Karena saya membaca beberapa artikel dari surat kabar internasional yang mengatakan dengan Joe Biden menjadi presiden Amerika, ada besar kemungkinan perang Iran dan Israel akan terjadi. Nah, kita lihat aja nanti, saudara. Karena kata kamu akan mendengar perang itu merujuk pada orang Yahudi.
Maka orang Yahudi di akhir zaman akan sering dengar soal perang. Mungkin ketakutan soal perang. Karena perang, karena suara perang, peluru, roket, ledakan, apapun itu menjadi konsumsi mereka sebelum akhir zaman. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini bisa menjadi ukuran kita bahwa itu yang harus terjadi di akhir zaman. Nah, terlebih jika kita misalnya membaca, saudara ya, membaca misalnya soal akhir zaman, ya. Jadi akhir zaman itu nggak mungkin tidak melibatkan Israel. Di Alkitab kita soal akhir zaman pasti melibatkan Israel. Ada Yerusalem, paling nggak di kitab Wahyu ada Yerusalem, ada Bukit Sion, ya. Kemudian juga ada Harmagedon, itu semua lokasi yang ada di Israel. Jadi Yerusalem dan Israel jauh lebih banyak disebut dibandingkan kota dan tempat lain, ya. Ya, di dalam kitab Wahyu atau nubuatan akhir zaman di Alkitab kita. Maka pasti akhir zaman berhubungan erat dengan Israel. Jadi yang saya mau katakan di kalimat terakhir saya di program ini, kalau saya ya itu selalu mengatakan kepada siapapun yang mau memperhatikan soal kapan, meskipun nggak tahu kapan, ya, tapi ukurannya kita harus melihat pertama Alkitab, yang kedua apa yang terjadi dialami oleh Yerusalem dan Israel. Jika di sana lagi adem ayem aja, maka saya yakin pengenapan Wahyu atau akhir zaman belum terjadi. Bisa masih lama atau segera terjadi tapi belum terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu amati berita-berita di Yerusalem, di Israel, itu sudah mulai terjadi chaos, ya. Ada sesuatu yang tidak sejahtera, ada perang di mana-mana, maka saran saya cuma satu, berjaga-jaga dan berhati-hati. Yang suka sama akhir zaman, terakhir saya mau berkata, coba matamu dan energimu arahkan lebih kepada Israel dan Yerusalem. Gitu aja ya, sampai ketemu di program Gok dan Magok berikutnya. God bless you.